Cuman di seluruh kepalanya itu nongol kemaluan-kemaluan laki-laki. Kemudian di leher ke bawah itu kemaluan-kemaluan, mohon maaf, wanita. Betapa Zimba ini mendapatkan bisikan bahwa jika ada seseorang yang ingin melakukan, yang ingin mencapai dalam hal kadrestan, maka si siluman ini siap membantu menjadi. Welcome back my channel Kissing, kisah singkat. Kisah ini sangat eksotis. Kisah ini sangat mengandung atau tersirat makna-makna penting yang dapat membuat pembelajaran buat kita semua. Kisah ini terjadi pada tahun 1997 oleh seorang anak kampung. Karena ambisinya, karena keinginannya, dan didasari atas keterbatasan fisiknya, seorang pemuda rela melakukan, rela memuja bersama siluman untuk memiliki ilmu pelet. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa untuk subscribe channel Kissing. Simak, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham, agar Anda dapat mengerti dari kronologi dan keseluruhan dari kisah ilmu pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini atau cerita ini terjadi pada tahun 1997. Saya sebagai orang desa waktu itu dengan pendidikan hingga tingkat SMK itu sudah sangat bersyukur sekali. Fisik saya sudah mendirikan tipe atau karakter yang diinginkan seorang perempuan. Maka dari itu ketika saya menginjak remaja, melihat kawan-kawan teman-teman sekolah itu sudah punya pacaran, sudah punya pacar maksudnya, atau bahasa kerennya zaman sekarang itu jigokan. Ketika saya ingin mendekati seorang perempuan atau cewek, saya selalu menghindar. Dan secara ini mungkin ada yang terang-terangan. Sebetulnya dari kelas 1 SMK itu saya sudah berkeinginan untuk mengenal dekat lawan jenis, karena sejak dari saya mengenal pubertas dari kelas 2 SMP, saya itu tidak pernah berhasil mengenal atau mendekati lawan jenis lebih dekat. Ketika kelas 2 SMK ini, rasa ingin tahu saya dan penasaran saya itu semakin menjadi atau semakin meningkat. Tapi karena keterbatasan fisik saya sulit untuk mendekati seorang perempuan atau wanita untuk dijadikan pacar. Maka dari itu saya bertekad atau berkeinginan mencari jimat waktu itu.
Dari cerita-cerita temen itu katanya jika orang memiliki jimat semar mesem atau terus turun goyang dan lain sebagainya, maka kita akan didekati oleh lawan jenis dengan mudah. Nah, karena tekad saya buat, kemudian saya mencoba untuk singgah atau mencari orang pintar atau dukun, dan sebenarnya itu dukun. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi kenyataannya setelah saya mendapatkan barang tersebut tidak ada dampak atau efek seperti yang diceritakan teman-teman. Beberapa kali saya sempat mendapatkan keris semar mesem itu sampai 3 kali dengan orang pintar yang berbeda, dan itu pun saya waktu itu mengeluarkan uang yang tidak lumayan, tidak sedikit pada tahun tersebut dengan jerih payah orang desa sebagai peperangi, dan juga hanya sekedar mencari uang sampingan dari mencari kayu bakar, kemudian saya jual ke pasar. Waktu itu untuk mendapatkan 1 buah jimat dari semar mesem kecil itu saya mengeluarkan mahar 100.000. Itu belum termasuk ibu rantai, katanya dulu untuk menyatukan dengan roh saya. Jadi ketika saya ingin menginang dari semar mesem tersebut termasuk ibu rantai dan juga mahar 100.000 itu, mungkin kalau dirupiahkan ibu rantai itu sekitar 50.000. Di situ ada pembelian jajan pasar, ada telur, ada pisang dan lain sebagainya, dan tentunya bunga itu pasti ada. 3 kali mendapatkan, 3 kali dari tempat yang beda atau dari orang timur yang beda, semuanya sama, tidak ada yang tercampur. Karena tekad saya bulat, kemudian saya mencari lagi yang namanya keris atau jimat jaran goyang. Berdasarkan info dari teman, saya melakukan perjalanan dari Jawa Barat, dari Jawa Timur menuju Jawa Barat untuk menginang atau memahar jimat keris jaran goyang tersebut. Pada waktu itu untuk meminang jimat keris jaran goyang saya harus mengeluarkan uang 250.000. Singkat cerita mengenai keris jaran goyang tersebut, itu tidak ada dampak atau efeknya, sama saja dengan yang sudah pernah saya bawa yang keris semar mesem tersebut. Akhirnya kepercayaan saya soal jimat pelet atau jimat pengasihan itu runtuh. Saya tidak percaya lagi, karena keinginan saya kuat dan saya juga sudah menginjak remaja, masa pubertas untuk mengenal lawan jenis itu kuat. Saya masih bertekad mencari ilmu pelet, bukan jimat lagi, tapi melakukan atau ingin menjalani ilmu pelet. Nah, pada suatu hari saya diajak teman saya main ke tempat Pak D-nya. Pak D-nya ini kebetulan juga orang yang ngerti atau yang pintar, cuman Pak D-nya ini tidak praktek perhitungan.
Pak D-nya ini cerita bahwa dia banyak kenalan di kalangan dia itu orang-orang pintar. Karena saya sering main ke sana bersama teman saya ini, dan saya juga semangat waktu diajak main ke sana itu, karena saya ada tujuan juga ingin menggali atau mengurai informasi dari Pak D-nya teman saya. Dan saya mohon maaf, semua cerita ini nanti saya tidak berani menyebutkan nama dan tempat yang tepat, karena cerita ini sangat memungkinkan bagi korban-korban yang nantinya akan saya ceritakan. Lanjut cerita, akhirnya Pak D ini memberikan sebuah informasi bahwa tidak jauh dari kabupaten kami, perjalanan sekitar 2 jam, itu ada orang pinter yang mengerti atau memahami soal ilmu pelet, yang nanti ada lelaki atau ritual yang jika kami bisa melakukannya dengan lulus, maka kami bisa dengan mudah mencari wanita atau perempuan yang kami inginkan. Berbekal informasi tersebut, rasa penasaran saya semakin mendalam. Rasa ingin tahu saya itu semakin menggebu-gebu. Akhirnya saya semakin bertanya lebih jauh dan lebih dalam pada Pak D-nya teman saya ini. Tanpa ada rasa yang negatif atau berburuk sangka terhadap saya, Pak D-nya teman saya ini dengan senang hati mengantarkan saya ke tempat tersebut. Lokasinya ada di Jawa Timur yang jelas, dan rumahnya itu di pinggir dikit, dan Mbah Dukun ini tidak punya tetangga. Waktu itu saya diantar hari Minggu, saya masih ingat betul, berangkat dari rumah itu jam 5 subuh. Perjalanan yang tadinya diperkirakan 2 jam ternyata memakan waktu hingga kita singgah pas posisi sampai di depan rumah. Saya lihat jam itu ternyata 3 jam lebih. Sampai di sana, Mbah Dukun ini ternyata ada di rumah. Rumahnya biasa saja, cuman ada hal unik dari rumahnya itu, bahwa dindingnya itu hampir 90% terbuat dari anyaman bambu dicampur dengan kalau orang Jawa bilang itu kapur dicampur letong. Letong itu kotoran kerbau atau sapi. Setelah kami berkenalan, Mbah Dukun ini memberikan gambaran terkait maksud dan tujuan saya itu. Mbah Dukun ini sebelumnya mewanti-wanti saya
Kalau kamu ingin memiliki penghasilan sing tingkatane padha sisan, dari duweni jalur kuwa. Maksudnya begini, waktu itu saya juga sedikit belum paham, tapi setelah berjalannya waktu saya baru memahami bahwa yang dimaksud Simba itu, kalau kami ingin memiliki ilmu penghasilan atau ilmu pelet yang tingkatnya atas sekalian, saya bisa memberikan pejangan atau bisa memberi arahan atau bisa menurunkan itu lewat jalur kiri, artinya jalur yang gak benar, teman-teman. Karena tekad saya sudah bulat waktu itu, saya bilang ke Simbah tersebut, ngapunten dalem saestu sampun niat mantep, madep mantep. Maksud saya bilang sama Simba itu bahwa saya itu sudah memiliki tekad yang kuat, maju dan dengan ketetapan hati, seperti itu. Lalu Simbahnya bilang, Yen, umpama awakmu kok wis duwe tekad kaya ngono tenan, iki iso ana walake lho, sing ndek dhewe ora ngerti. Soale iki setengah ngene, setengah mujo. Jadi tetap ada walake. Maksudnya Simbah gini, nah jika kamu memang berketetapan berkeinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut, ini sebetulnya bukan sekedar ilmu, tapi ini adalah setengah ilmu dan setengah memuja. Artinya memuja itu bisa memuja setan atau memuja siluman, seperti itu. Didorong rasa kecewa saya berat, didorong rasa keinginan saya yang menggebu-gebu, dan usia saya juga menginjakkan wajah. Tanpa pikir panjang, selalu saya sampaikan terhadap Simba ini bahwa saya siap. Nah, setelah Simba ini menyampaikan, ternyata yang dimaksud Simba ini adalah ilmu memuja siluman, sing jenenge yang namanya ilmu muja tresna. Jadi ternyata kata Simbah itu, setelah saya pahami dan pelajari, bahwa yang akan saya jalani adalah ilmu muja tresna namanya, atau ilmu memuja cinta. Katanya bahwa ilmu ini hampir seimbang dengan kita mengambil kesugihan, seperti itu. Cuman kalau di ilmu muja tresna ini tidak ada tumbang. Dan Simba ini juga menyampaikan bahwa sebab akibat atau walanya Simbah sendiri nggak tahu, karena pada saat Simbah melakukan pertapa, Simbah ini mendapatkan bisikan bahwa jika ada seseorang yang ingin melakukan, yang ingin mencapai dalam hal katresnan, maka si siluman ini siap membantu menjadi partner. Itu yang menjadi perintah atau bisikan siluman tersebut terhadap Simbah pada saat melakukan pertapaan atau melakukan semedi.
di suatu tempat yang Simbah sendiri tidak menyampaikan detail tempatnya di mana, namun masih di wilayah Jawa Timur, di suatu gunung seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Simbah mengarahkan saya untuk membeli berante, memulai ritual yang pertama. Pertama adalah menyiapkan pisang emas sebanyak 1 lirang. 1 lirang itu 1 sisir, teman-teman. Kemudian menyiapkan bunga taman, kemudian bunga kantil, kemudian kita disuruh mencari pohon pisang yang lagi berjantung, dan pisangnya juga khusus, bukan sembarang pisang. Nah, waktu itu disuruh sama Simbah mencari pohon pisang raja yang sedang mengeluarkan atau memulai mengeluarkan buntut jantungnya, seperti itu. Untuk ritual pertama itu yang mendoakan dan memulai ritual itu yang menandu Simbahnya sendiri. Jadi ritual itu dimulai di bawah pohon pisang raja dengan doa-doa khusus. Saya masih ingat sekali. Yang saya ingat betul, Simbah itu memanggil seorang namanya Kang Mas Rojo Tresno. Dia disebut sampai berkali-kali, kemudian menunggu saya karena saya harus menunggu di bawah pohon pisang raja tersebut sampai nanti terdengar azan subuh. Yang ritual tadi dimulai dari jam 12 malam lewat. Hari pertama gagal, hari kedua gagal. Saya tidak ada firasat apapun, saya tidak pernah ditemui apapun. Pada tempat atau lokasi saya ritual itu di dekat atau di pinggir hutan yang di situ kebetulan banyak pohon pisang dan letaknya di pinggir sungai kecil, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Namun di hari kelima hal-hal aneh mulai tampak. Hal-hal aneh itu mulai saya rasakan. Pertama kali yang saya rasakan waktu itu pada mulai menginjak hari kelima itu, ada sosok manusia yang perawakannya itu gemuk, tidak tinggi seperti lumrahnya manusia, tingginya sekitar 170 cm. Cuman di seluruh kepalanya itu nongol kemaluan laki-laki. Kemudian di leher ke bawah itu kemaluan mohon maaf, wanita. Sangat aneh sekali. Nah, antara saya memejamkan mata dan membuka mata itu seolah-olah itu fakta nyata di depan saya. Matanya dan mulutnya, telinganya, hidungnya itu tidak kelihatan.